kita akan bersama di acara Mimbar Agama Islam. Dan hari ini kita akan dengarkan dari Ustadz Dr. Lukmanul Hakim MA dengan topiknya Meniti Tol Langit, Sholat Membangun Kekuatan Moral dan Sosial. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in walhamdulillahirrabbilalamin wa ba'd. Pendengar program 1 RRI Palembang, bertemu kembali kita pada acara Mimbar Agama Islam Kamis 20 Februari 2025 dengan topik pembahasan kita pada malam hari ini, meniti tol langit, sholat membangun kekuatan moral dan sosial. Sebuah refleksi hadis riwayat Baihaqi, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din. Fungsi sholat, tiang dalam suatu bangunan berfungsi sebagai penyangga beban. Semakin kuat dan kokoh suatu tiang, maka semakin kuat dan kokoh dalam menyangga beban. Tiang bagi manusia adalah jiwanya. Semakin kuat dan kokoh jiwa manusia, maka semakin kuat dan kokoh dalam menyangga beban kehidupan. Begitu pula dengan sholat. Bagi orang beriman, ia sebagai munajat yang intim dan akrab antara diri hamba dengan Allah, Sang Khalik, Sang Pencipta. Semakin intim dan akrab, tentu akan berdampak pada jiwa yang anti takut dan gentar, karena tidak punya beban dalam menjalankan hidup ini. Di era kenabian Muhammad SAW, Al-Quran turun mengiringi dakwah Rasulullah SAW untuk merespon dan menjawab tantangan dakwah Nabi SAW di lapangan. Sehingga para pemerhati ulumul Quran mengategorisasikan ayat-ayat Al-Quran berdasarkan historisitasnya, berdasarkan sejarahnya, dan karakteristik ayat atau surah, membaginya dalam dua kategori, yakni ayat atau surah Makkiyah dan ayat atau surah Madaniyah. Ringkasnya bahwa ayat Makkiyah adalah seputar akidah, sedangkan ayat Madaniyah adalah seputar syariat. Ayat Makkiyah turun dengan nada pendek mengentak, penuh peringatan terhadap orang-orang yang menyembah berhala dan melakukan kekufuran serta kesyirikan dalam segala pola hidup mereka, menyeru pada tauhid, uluhiyah dan rububiyah, dan seterusnya. Pada ayat Makkiyah juga ditemukan banyak tantangan
kisah umat terdahulu, bukti-bukti kuasa Tuhan di alam semesta, argumen-argumen rasional dan lain-lainnya. Sedangkan ayat Madaniyah tentang sholat memiliki struktur gaya bahasa yang lebih halus, dengan penyampaiannya yang mudah, serta tertuang dalam kalimat-kalimat yang relatif panjang. Hal ini dikarenakan agar dapat mengetahui bahwa surah dan ayat-ayatnya yang turun pada periode Madinah terikat dengan gagasan-gagasan yang menghendaki penjelasan mendetail dan uraian yang lebih terperinci. Selain itu, pembicaraan dalam ayat atau surah Madaniyah tertuju kepada orang-orang yang telah beriman. Pendengar RRI Programa 1 Palembang, ada beberapa tema yang bisa diungkap pada ayat-ayat Makkiyah perihal sholat sebagai berikut. Pertama, sholat sebagai media membangun mental sukses. Disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1-2. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntunglah orang-orang yang mukmin, orang-orang mukmin yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Orang yang khusyuk adalah orang yang fokus dengan tujuan dan target hidup yang dijalani, yakni mereka yang bisa bertemu dan kembali kepada Allah dengan selamat dan bahagia. Mereka selalu menjadikan hidup ini sebagai upaya untuk meraih bekal dalam perjalanan panjang untuk kehidupan akhiratnya. Kedua, sholat sebagai media membangun kebugaran mental spiritual, moral spiritual fitness. Disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Ma'arij ayat 22-23. Ilal musallin alladzina hum ala sholatihim daimun. Kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat, yang selalu setia mengerjakan sholatnya. Mental yang fresh, segar dan bugar diperlukan untuk ketahanan mental dan semangat hidup anti keluh dan kesah. Jiwa yang kuat, yang tak pernah bersedih dan berkeluh serta berkesah atas kenyataan hidup yang dia temui adalah satu mental yang akan bisa mewujudkan kesuksesan bagi hidup, karena orang-orang yang dengan kebugaran mental spiritual inilah yang akan menjalani hidup ini dengan segala kebugarannya, segala freshnya, karena iman itu hidup di dalam jiwanya. Yang ketiga, sholat sebagai media pemantapan mental tulus dan jujur kepada Allah. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 162. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, wahai Nabi Muhammad, sesungguh sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Mental tulus dan jujur diperlukan itu kepada Allah. Orang yang tulus ditambah lagi ridho
menjadikan hidup ini benar-benar ringan. Hidup tidak ada beban. Hidup selalu menuju kepada apa yang menjadi kekuatan cinta, terutama cinta dirinya kepada Allah, Sang Penguasa, Sang Pencipta, dan Sang Sumber kebaikan dan sumber kebenaran atas hidup yang dia jalani. Kesadaran ruhani yang semacam ini membangunkan atas keridhaan hidup dan kerelaan untuk bisa berjuang, untuk bisa mengakhiri hidup ini dengan kesenangan, dengan keselamatan dan kebahagiaan. Yang keempat, sholat sebagai media pembangunan mental malu. Disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Ma'un ayat 4-7. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Celakalah orang-orang yang melaksanakan sholat, yaitu yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat ria dan enggan memberi bantuan. Sholat membangun mental malu, yakni malu kalau ibadah itu asal-asalan, malu kalau masih mengharapkan pujian dari manusia, dan malu kalau hidup tidak bermanfaat untuk orang lain. Ayat ini memberikan satu kritik terhadap orang-orang jahiliyah yang terlihat dalam hidupnya dipenuhi dengan semangat materi dan hedonis, sehingga hidup seakan-akan hanya untuk materi. Padahal kebahagiaan hakiki bukan pada materi, tapi sejauh apa jiwa yang penuh dengan semangat spiritual yang menggebu, di mana menemukan Allah sebagai panjatan dan harapan atas hidup. Maka malu bagian inti akhlak orang-orang yang beriman dan menemukan Allah dalam hidup ini. Yang kelima, sholat sebagai media pembangunan mental perekat dan mental penengah. Hal tersebut bisa kita lihat pada surah Al-Isra ayat 110. Maka orang-orang yang sholat sesungguhnya orang-orang yang mampu menjadi penengah, menjadi perekat atas kebaikan dan kebenaran. Para pendengar RRI Programa 1 Palembang, kita juga berbicara pada ayat-ayat Madaniyah tentang sholat yang mengarah kepada pembangunan kekuatan sosial. Sholat membangun semangat meraih rezeki Allah, membangun kekuatan ekonomi. Karena di dalam pandangan Al-Quran bahwa ibadah ritual itu pada ayat-ayat Madaniyah selalu bergandengan dengan ibadah ekonomi. Sholat, seruan untuk sholat selalu dikaitkan dengan membayar zakat, melakukan aktivitas ekonomi. Hal tersebut bisa kita lihat pada surah Al-Jumu'ah ayat 10. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wazkurullaha katsira la'allakum tuflihun.
Apabila sholat Jumat telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di muka bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Kita juga menemukan nanti di dalam ayat-ayat Madaniyah di mana perintah untuk sholat selalu dirangkai dengan perintah untuk membayar zakat, yang memberikan satu pandangan bahwa ritual sholat tidak hanya berefek kepada batin, tetapi berefek kepada kekuatan sosial, di mana orang-orang yang sholat tidak hanya menegakkan sholat, tapi juga membayar zakat. Aqimis sholat wa atuz zakat. Tegakkan sholat dan bayarkan zakat. Hal ini menunjukkan bahwa ada dimensi ubudiyah, ritual secara horizontal juga harus bersambung secara vertikal, bersambung juga kepada secara horizontal. Hubungan kepada Allah harus melahirkan pula hubungan yang indah secara horizontal sesama manusia dengan kemampuan membayar zakat. Kesadaran ruhaniah semacam ini terus dibangun supaya kita mampu membangun keseimbangan dalam hidup ini. Al-Baqarah ayat 83, 110, 177, bahkan juga ada pada surah At-Taubah ayat 71. Yang ketiga, sholat sebagai media untuk mendatangkan pertolongan kepada Allah dan kekuatan sosial. Disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyin. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya sholat itu benar-benar berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Dirangkai perintah untuk sabar dan sholat, memberikan satu indikasi bahwa kekuatan jiwa melalui sifat sabar menjadi penting agar orang-orang yang menegakkan sholat itu terdapat dimensi nilai-nilai yang tidak hanya persoalan ukhrawiyah saja, tapi juga persoalan-persoalan duniawiyah, di mana hidup fokus untuk ibadah kepada Allah, tapi tidak pernah melupakan dunia. Kekuatan ruhaniah berkesinambungan pula dengan kekuatan ekonomi, kekuatan materi, dan kekuatan yang lainnya yang merupakan sarana dan media untuk menguatkan atau mendukung kualitas kebahagiaan dalam hidup orang-orang beriman. Keempat, sholat sebagai media membangun masyarakat yang disiplin. Hal ini bisa kita lihat pada surah An-Nisa ayat 103. Fa idza qadaytumus shalah fazkurullah qiyama wa qu'udan wa 'ala junubikum. Fa idza ma'nantum faqimus shalah innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya, baik ketika kamu berdiri, duduk maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu dengan sempurna. Sesungguhnya sholat itu
merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Ujung ayat ini menegaskan inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu bagi orang mukmin telah dibagi waktu-waktunya. Memberikan kesan bahwa ajaran tentang salat itu berdimensi sosial, di mana kita akan tahu pembagian waktu salat sebagai salat fardu mulai dari subuh, duhur, asar, maghrib dan isya. Tentunya dibutuhkan sebuah pengetahuan untuk menghitung, pengetahuan untuk menentukan waktu atas itu semuanya. Berarti masyarakat muslim melalui seruan salat ini harus memiliki kemampuan ilmiah dalam membagi waktu. Maka ini adalah seruan yang tidak hanya tertuju pada dimensi salat saja, tapi juga pada dimensi waktu-waktu yang harus dipenuhi, di mana ilmu pengetahuan menjadi basis kesadaran atas pengembangan kehidupan. Dengan demikian bahwa Islam adalah agama yang tidak hanya fokus pada persoalan ritual, pada persoalan spiritual, tapi juga pada persoalan peradaban. Masyarakat yang tahu tentang waktu dan tanggung jawab yang ada di dalamnya, maka akan menjadi masyarakat yang disiplin. Masyarakat yang disiplin diperlukan untuk membangun ketertiban dan keteraturan. Masyarakat yang tertib dan teratur itu dibutuhkan untuk mewujudkan suasana yang aman, tentram, dan saling menghargai. Dengan demikian sholat bukan saja membangun kekuatan moral, namun juga sholat sebagai media untuk membangun kekuatan sosial. Pendengar RRI 1 Palembang, mari kita wujudkan sholat melalui pembahasan ayat-ayat yang terbagi menjadi ayat Makkiyah dan Madaniyah, terwujud dalam kehidupan kita yang aman, tentram, tertib, teratur, berbasis ilmu dan kesadaran ruhania, menyadarkan tentang kita bahwa hidup bukan hanya untuk semangat beribadah, tapi juga bersemangat ilmu, bersemangat tentang kesadaran ruhania yang pada akhirnya bahwa kita benar-benar menegakkan nilai-nilai sholat atas apa yang diserukan oleh Allah dengan kata aqimis sholat, tegakkan sholat. Mudah-mudahan kita benar-benar bisa menegakkan sholat, berarti menegakkan nilai-nilai agama dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan kita selalu diliputi dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Musim hujan udaranya bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, baru saja berakhir mimbar agama Islam yang sudah disampaikan oleh Dr. Lukmanul Hakim MA, Kaprodi Magister Ilmu Al-Quran dan Tafsir, dengan tema Meniti Tol Langit, Sholat Membangun Kekuatan Moral dan Sosial. Dan pendengar,
Dengan berakhirnya Mimbar Agama Islam, maka berakhir sudah kebersamaan Senadiar juga rekan Agus di Palembang sore. Dan nanti ada Abah Surya menemani Anda di Palembang malam hingga menutup siaran nanti. Senadiar pamit, terima kasih kebersamaan Anda. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga-jaga 5 waktu, semuanya cepat berlalu. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh,